Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ama Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 21106 dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Pada video kali ini kita akan membahas tentang audit SDM. Oke, tanpa berlama-lama, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian audit. Nah, audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Umumnya, pemeriksaan atau auditing ini dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat untuk manajemen suatu perusahaan. Nah, proses auditing ini dilakukan oleh auditor, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengaudit dan sifatnya independen. Nah, lanjutnya yaitu tujuannya dilakukan audit adalah untuk memverifikasi subjek dari audit apakah telah sesuai dengan regulasi, standar, dan metode yang disetujui oleh perusahaan. Lalu ada audit internal dan eksternal. Apa sih audit internal? Audit internal adalah proses audit yang dilakukan oleh auditor internal yang merupakan karyawan dari perusahaan itu sendiri. Audit internal juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan memberikan saran mengenai pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, dan manajemen kontrol. Adapun audit eksternal, apa sih audit eksternal? Nah, audit eksternal adalah proses audit yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan seperti kantor akuntan publik atau KAP, atau juga Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Nah, tujuan dari audit eksternal adalah untuk memberikan pendapat atau opini independen mengenai laporan keuangan suatu entitas. Apakah laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, yang kedua yaitu apa sih audit SDM itu? Nah, audit SDM adalah merupakan metode evaluasi untuk memastikan bahwa potensi sumber daya manusia dikembangkan secara optimal. Nah, audit ini bertujuan untuk memeriksa dan menilai fungsi-fungsi organisasi yang dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia, dengan tujuan memastikan kesesuaian, efektivitas, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran fungsional dan tujuan organisasi. Nah, audit SDM ini terdiri dari beberapa area. Yang pertama yaitu audit fungsi sumber daya manusia, yang mana kegunaannya yaitu untuk mengukur efektivitas dari fungsi sumber daya manusia yang berada pada organisasi. Nah, yang kedua yaitu audit kepatuhan, yang mana merupakan audit yang mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap hukum, kebijakan, maupun prosedur yang terikat dengan fungsi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu audit iklim sumber daya manusia, yang mana audit ini sangat mempengaruhi kondisi karyawan mulai dari motivasi, semangat, hingga kepuasan kerja. Nah, yang keempat yaitu audit strategi perusahaan, yang mana audit ini juga sangat penting karena strategi perusahaan menentukan keunggulan dalam bersaing di pasar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan audit SDM. Nah, yang pertama yaitu menilai efektivitas sumber daya manusia, yang kedua mengenali aspek-aspek yang masih diperbaiki, yang ketiga mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, yang keempat menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan audit sumber daya manusia.
Nah, perencanaan audit SDM adalah proses yang terstruktur untuk mengevaluasi dan mengaudit sistem manajemen sumber daya manusia suatu organisasi. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa praktik manajemen SDM organisasi sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, dan standar yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang pengelolaan audit SDM. Pengelolaan Departemen Audit, yang mana merupakan aspek yang sangat krusial dalam struktur tata kelola organisasi saat ini, maka Departemen ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala operasi dan aktivitas organisasi ini berjalan sesuai dengan standar dan ketetapan yang berlaku, serta mengidentifikasi atau memantau sebuah kemungkinan resiko yang akan terjadi. Berikut adalah sistem dan proses pengelolaan Departemen Audit. Yang pertama yaitu perencanaan audit SDM, yang kedua yaitu persiapan audit SDM, yang ketiga pelaksanaan audit MSDM, yang keempat pelaporan audit MSDM, yang kelima tindak audit MSDM. Sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang audit SDM. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.